Oke, bagaimana cara menghitung 3/4 ditambah 2/8 ya? Jadi yang pertama kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, 4 sama 8 ini disamakan, maka kita samakan di sini. Ditambah. Nah, begini. Kemudian karena ini 2. Nah, karena di sini itu 4 ke 8 itu dikali 2 ya. Karena 4 kali 2 kan hasilnya 8. Maka yang di atas ini 3 dikali 2 juga. Maka hasilnya 3 kali 2 adalah 6. Nah, kemudian karena di sini penyebutnya sudah sama, tinggal kita tambahkan saja 6 ditambah 2. Hasilnya 8/8 atau sama dengan 1. Oke, sekarang ada soal 5/6 dikurangi 1/3. Itu hasilnya berapa? Maka yang pertama kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini penyebut yang terbesar itu adalah 6, maka kita jadikan ini 3 ke 6. Maka 5/6 dikurangi. Nah, karena ini kita ingin ganti jadi 6, maka kita kalikan dengan 2 ya. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian di atasnya, ini pembilangnya kita kalikan dengan yang tadi kita kalikan untuk penyebut. Karena 3 kali 2 6, maka di sini 1 kali 2. Jadinya 2. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama dan tinggal kita hitung saja. 5 kurangi 2, 3/6. Atau hasilnya adalah 1/2. Oke, di soal selanjutnya di sini ada 2/5 dikali 3/4 ya. Jadi gampang aja, tinggal kalikan penyebut dengan penyebut dan pembilang dengan pembilang. Jadi kita kalikan 2 kali 3 dibagi 5 kali 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 itu 6 dan 5 kali 4 hasilnya 20. Bisa disederhanakan lagi? Bisa. Nah, di sini kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 itu 3 dan 20 bagi 2 hasilnya 10. Maka jawabannya adalah 3/10. Ya, 3/10. Ya, jadi di sini ada soal 4/9 dibagi 2/3 itu hasilnya berapa? Jadi ketika kita ingin menghitung pembagian, itu kita ubah dari pembagian menjadi perkalian dulu ya. Dan syarat untuk bisa merubah tanda pembagian menjadi perkalian itu ada satu sisi yang kita balikkan. Jadi yang awalnya penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Di soal ini kita akan mencoba di sisi yang sebelah kanan ini ya, kita balikan. Jadi kita tulis 4/9 dikali, nah ingat dibalik 3/2. Baru setelah ini bisa kita langsung kalikan 4 kali 3, 9 kali 2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 kali 3 itu hasilnya 12. Per 9 kali 2 itu 18. Nah, sama-sama genap nih. Bisa kita bagi ya. Bisa kita sederhanakan lagi hingga akhirnya menjadi 2/3. Oke. Jadi di sini ada soal 7/8 dikurangi 3/10 itu berapa? Yang pertama adalah kita akan menyamakan dulu nih penyebutnya. Jadi penyebutnya itu harus sama sehingga kita cari KPK dari 8 dan 10 itu adalah berapa? 40. 40 dikurangi. Nah, kenapa 40? Karena 40 bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 10 juga KPK-nya ya. Nah, kemudian di sini 40 dibagi 8 itu kan hasilnya 5 ya. Kemudian kita kalikan 7 dikali 5 hasilnya adalah 35. Kemudian di sini 40 dibagi 10 itu hasilnya 4. Lalu 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Nah, sekarang tinggal kita hitung 35 dikurangi 12. Itu hasilnya adalah
23/40. Jadi jawabannya adalah ini, 23/40. Jadi di sini ada soal pecahan 3/4 ditambah 2/5 itu sama dengan berapa? Yang pertama kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. 4 dan 5 KPK-nya itu adalah 20. Maka kita tulis dulu di sini penyebutnya itu 20 ya. Nah, sekarang di sini kan 3/4, 4-nya udah jadi 20. Nah, 20 dibagi 4 itu kan hasilnya 5. Nah, 5 ini kita kalikan dengan 3. Jadi 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Dan di sini 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Lalu 4 itu kita kalikan dengan pembilangnya. 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka sama dengan 15 ditambah 8 itu 23/20. Nah, 23/20 ini bisa kita ubah ke pecahan campuran dengan cara 20 dibagi 23. Jadi 23 dibagi 20 ya, sorry. Nah, itu kan kalikan 1, maka di sini 20 sisa 3, kita tulis di sini sama dengan 1, lalu sisanya 3 per penyebutnya 20. Jadi hasilnya adalah 1, 3/20. Selanjutnya di sini ada soal 9/10 dikurangi 2/5. Jadi kita samakan dulu penyebutnya karena ini pengurangan ya. KPK dari 10 dan 5 itu adalah 10. Maka kita samakan dulu penyebutnya adalah 10. Kemudian ini 10 dibagi 10 itu 1, dikali 9 hasilnya adalah 9. Dan ini 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, lalu dikalikan 2 hasilnya 4. Sama dengan 9 dikurang 4 adalah 5 per penyebutnya adalah 10. Di sini bisa kita bagi lagi, disederhanakan dengan cara dibagi 5, maka hasilnya adalah 1/2. Lalu sekarang ada soal 4/9 dikali 3/8. Jadi kalau perkalian bisa kita kalikan langsung ya, 4 dikali 3, pembilang kali pembilang, dikali penyebut kali penyebut, 9 kali 8. Sama dengan 4 kali 3 itu 12, dan 9 kali 8 itu 72. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi ya, dengan cara sama-sama dibagi 12. 12 ya. Sama dengan 12 dibagi 12 itu 1, dan 72 dibagi 12 hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya adalah 1/6. Oke, di sini sekarang ada soal pecahan pembagian 5/12 dibagi 1/6. Yang pertama adalah kita akan mengubah ini menjadi perkalian, yang dimana jika kita mengubah menjadi perkalian maka ada satu sisi yang dibalik ya. Jadi di sini kita akan membalik yang kedua ini. Jadi 1/6 dibalik menjadi 6/1. Maka hasilnya adalah ya ini 5 kali 6 lalu 12 kali 1. Jawabannya adalah 5 kali 6 itu 30 per 12 kali 1 adalah 12. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi. 30 per 12 itu bisa dibagi sama-sama bisa dibagi 6. Yang dimana 30 dibagi 6 itu 5 per 12 dibagi 6 itu 2. Nah, di sini karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, bisa kita sederhanakan ke pecahan campuran ya, bisa kita ubah ke pecahan campuran dengan cara 5 dibagi 2. Ini kalikan 2, hasilnya itu kan 2, lalu sisa berapa? 1. 1/2. Jadi jawabannya ini ya, 2, 1/2. Sekarang di sini ada pecahan 5/12 ditambah 7/18. Yang pertama kita samakan dulu ya penyebutnya, yang dimana 12 sama 18 itu KPK-nya adalah 36.
Karena 12 dikali 3 itu 36 dan 18 dikali 2 itu 36. Oke, jadi karena 36 dibagi 12 itu 3, lalu 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Dan 36 dibagi 18 itu 2, lalu 2 dikali 7 adalah 14. Jadi di sini itu 15 ditambah 14 hasilnya 29 dan penyebutnya 36. Dan di sini karena 29 dan 36 itu tidak bisa lagi dibagi yang sama, dan ini penyebutnya itu lebih besar daripada pembilang, bukan pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga ini adalah bentuk yang paling sederhana. Maka jawabannya adalah 29/36. Sekarang di sini ada soal pengurangan pecahan 5/6 dikurangi 7/20. Yang pertama kita cari dulu KPK dari 6 dan 20. Itu adalah 6 dan 20 KPK-nya itu 60 ya. Yang dimana 6 dikali 10 itu hasilnya 60 dan berapa? 60 dikali 3 itu hasilnya 60 juga. Jadi kan ini 60 dibagi 6 hasilnya 10. Lalu 10 itu kita kalikan 5 hasilnya 50. Lalu di sini 60 dibagi 20 itu kan 3. Lalu 3 kita kalikan dengan 7 hasilnya 21. Sekarang tinggal 50 dikurangi 21 hasilnya adalah 29/60. Dan karena di sini pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut sehingga tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, dan juga ini kita bagi dengan angka yang sama juga sudah tidak bisa, maka pecahan yang sederhananya itu adalah ini 29/60. Oke, jadi di sini ada soal 2/7 ditambah 3/14. Itu yang pertama kita samakan dulu penyebutnya karena ini penjumlahan ya. Jadi kita samakan dulu KPK dari 7 dan 14 adalah 14 ya. Jadi 14. Nah, ini 7 dikali 2 kan hasilnya 14, atau 14 dibagi 7 hasilnya itu kan 2. Nah, 2 itu dikali dengan pembilangnya. 2 kali 2 sama dengan 4. Karena ini 14 ke 14 tetap kali 1, maka ini tetap 3. Sekarang udah dapat nih 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Sama dengan 7/14. Nah, di sini bisa kita sederhanakan lagi dengan cara dibagi 7, maka hasilnya adalah 1/2.